Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas TI 6B akan mempresentasikan mengenai implementasi sistem multimedia untuk pengenalan fauna berbasis AR. Kelompok 1 ini beranggotakan dengan Ahmad Puandimyati, Riki Septiana, Robi Purbasakti, dan Siti Ainun Fatimah. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah. Dalam ruang lingkup proses pembelajaran pada anak usia taman kanak-kanak, dilihat masih perlu adanya perubahan di mana anak seusia tersebut seringkali merasa bosan dalam hal belajar. Di sisi lain, pengenalan fauna juga perlu diberikan untuk pembelajaran agar anak lebih dapat menyayangi setiap makhluk hidup di muka bumi ini, terutama terhadap fauna. Pengenalan fauna kepada anak usia taman kanak-kanak sangat berpengaruh untuk membantu meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Maka dari itu, kelompok kami menyarankan penelitian dan membuat penelitian mengenai implementasi pengenalan fauna dengan menggunakan teknologi AR. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengimplementasian AR dalam pengenalan fauna. Kedua, mengembangkan aplikasi AR yang dapat beroperasi pada smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS untuk membantu pengenalan fauna kepada anak usia taman kanak-kanak. Ketiga, menggunakan AR sebagai media pembelajaran untuk anak usia taman kanak-kanak. Keempat, memperkenalkan beragam fauna yang dapat berinteraksi secara virtual kepada anak usia taman kanak-kanak. Dan tujuan terakhir yaitu memperluas pengetahuan di bidang teknologi. Selanjutnya, ada batasan masalah yang akan dijelaskan oleh Ahmad Puandimyati. Baik, selanjutnya ada batasan. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada hal berikut. Pertama, model 3 dimensi dalam penelitian ini menggunakan software Lens Studio. Kedua, aplikasi ini didedikasikan untuk anak usia taman kanak-kanak. Ketiga, aplikasi ini hanya akan berjalan pada aplikasi Snapchat. Keempat, pada aplikasi yang dibuat, jumlah fauna masih terbatas. Dan kelima, fitur yang tersedia pada aplikasi ini hanya menampilkan 3D dan masih menggunakan aplikasi yang sederhana. Selanjutnya, untuk landasan teori, yaitu yang menjadi pendukung pembahasan pada penelitian ini, pertama ada AR. AR atau Augmented Reality merupakan gabungan antara objek nyata dan virtual dalam bentuk 3D yang terintegrasi ke dalam dunia nyata secara real time. Kedua, Lens Studio dan Snapchat. Lens Studio adalah aplikasi desktop gratis milik Snapchat yang dirancang untuk para pengembang dan seniman untuk menciptakan dan mendistribusikan lens AR di Snapchat. Ketiga, ada MDLC. Pada penelitian ini, metode pengembangan yang digunakan adalah metode Multimedia Development Life Cycle versi Luther Sutopo, di mana terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, perakitan, pengujian, dan distribusi. Keempat, ada black box testing, yaitu merupakan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak, seperti memastikan fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak bisa beroperasi dengan baik sebagaimana mestinya. Bagian selanjutnya ada analisis sistem. Pada analisis sistem, pertama ada konteks dari aplikasi, yaitu melakukan perencanaan mengenai konteks aplikasi tersebut dari awal pengerjaan sampai akhir. Kedua, mendefinisikan output. Setelah menggunakan aplikasi ini, diharapkan dapat memudahkan guru maupun orang tua dan anak usia taman kanak-kanak dalam proses pembelajaran dengan adanya aplikasi ini. Ketiga, fitur yang ada pada aplikasi, yaitu tersedianya banyak jenis fauna dilengkapi dengan suara dan animasi. Keempat, alur pengembangan aplikasi, di mana pembuatan desain flowchart menggunakan aplikasi Microsoft Visio, sedangkan pembuatan model 3D menggunakan aplikasi Lens Studio, dan pembuatan desain UI UX menggunakan aplikasi Figma. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi Purbasakti.
Kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang dilalui oleh peneliti. Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada alur diagram berikut. Yang pertama adalah masalah, kemudian melakukan pendekatan. Setelah pendekatan, masuk ke usulan. Setelah usulan, kita menentukan tujuan. Setelah dari tujuan, kita melakukan pengujian. Setelah pengujian, akan menghasilkan hasil. Hasil merupakan tahap terakhir dari kerangka penelitian ini. Berikutnya adalah diagram use case. Diagram use case ini yang pertama adalah start. Kemudian setelah start, user akan membuka aplikasi Snapchat. Setelah itu, Snapchat akan membuka halaman utama. Setelah halaman utama terbuka, user melakukan pencarian. Kemudian, aplikasi Snapchat menampilkan hasil pencarian. Kemudian, user akan memilih AR. Kemudian, aplikasi Snapchat akan membuka AR. Kemudian, AR yang kita pilih akan ditampilkan, di mana di dalamnya terdapat objek, audio, dan video. Berikut ini activity diagram. Activity diagram ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan user, di mana user dapat melakukan pencarian, memilih objek, menampilkan AR yang di dalamnya terdapat objek animasi dan video. Kemudian yang terakhir adalah keluar. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Septiana. Kita lihat dulu video berikut ini. Inilah video simulasi penerapan AR pada aplikasi Snapchat sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan anak usia TK dalam mengetahui berbagai macam fauna. Objek juga memunculkan audio serta bagaimana sikap atau perilaku hewan tersebut. Implementasi pembuatan atau assembly. Pembuatan aplikasi AR fauna berdasarkan rancangan antar muka pengguna dan flowchart. Semua objek digabungkan menjadi satu kesatuan aplikasi dan diintegrasikan menggunakan software Lens Studio. Dalam pembuatan media pembelajaran sistem pendukung keputusan berbasis multimedia ini menggunakan komputer dengan spesifikasi perangkat keras, hardware, dan verifikasi perangkat lunak software seperti pada tabel berikut. Untuk OS menggunakan OS Windows, software Microsoft Visio, Lens Studio, Figma, Blender, Adobe Photoshop CS3. Prosesor Intel i7 Gen 11, VGA NVIDIA GTX 1050 Ti, memori RAM 8GB DDR4, storage SSD 500GB. Selanjutnya, pengujian dan distribusi. Pada tahap pengujian, pengembang menggunakan metode black box, di mana pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas dari AR yang dibuat, seperti animasi dan suara berjalan dengan baik atau tidak, serta fitur-fitur terkait AR lainnya. Selain itu, pengujian pada objek juga dilakukan untuk melihat apakah berfungsi sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Aplikasi yang dibuat nantinya akan dipublish di Snapchat. Selanjutnya, pembuat akan melakukan pemasaran kepada pihak tujuan dengan menggunakan media promosi di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, kami juga menggunakan layanan iklan berbayar yaitu Facebook Ads. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang menerapkan teknologi AR pada aplikasi Snapchat yang dapat menampilkan berbagai jenis fauna untuk membantu pembelajaran pada anak usia taman kanak-kanak agar lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, penggunaan AR yang dapat berinteraksi secara langsung juga membantu meningkatkan imajinasi dan kreativitas pada anak. Aplikasi AR yang ditampilkan yaitu dalam bentuk 3D, yang di dalamnya terdapat objek fauna dengan animasi dan suara yang sesuai dengan fauna itu sendiri. Cukup sekian dari kelompok 1, saya Siti Ainur Fatimah sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.